Dan pada hari ini 30 Desember tahun 2025, Kastora Teater akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Robohnya Surau Kami. Adapun beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh seluruh apresiator di sini ialah: 1. Tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan di akhir pertunjukan. 2. Dilarang membuat kegaduhan ketika pertunjukan berlangsung. 3. Dilarang makan dan minum di dalam gedung. 4. Dilarang merokok di dalam gedung. 5. Handphone dalam mode silent. Yang 6. Jika ingin mendokumentasikan pertunjukan drama, mohon untuk tidak menggunakan bridge maupun flash handphone. Yang 7. Dilarang keluar masuk gedung ketika pertunjukan berlangsung. Yang 8. Bagi yang membawa anak kecil, dimohonkan untuk diperhatikan agar tidak membuat kegaduhan selama pertunjukan berlangsung. Dan selamat datang di gedung, di panggung, di mana kenyataan bisa berubah hanya karena bualan yang tidak diketahui kebenarannya. Tentu saja, siang kali ini Anda akan menyaksikan suatu gambaran yang mengesankan sebuah kesucian yang bakal roboh. Saya akan bercerita sedikit. Jika Anda datang ke tempat ini beberapa tahun yang lalu, Anda akan menemui seorang kakek penjaga surau yang terkenal sebagai pengasah pisau. Kakek biasanya duduk di surau yang sunyi yang nyaris roboh. Kakek dengan segala tingkah ketuaannya menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah dan setia menjaga surau. Ia percaya bahwa pengabdiannya kepada Allah merupakan tujuan hidupnya. Hidup kakek mendadak berubah semenjak Ajo Sidi, sang pembual cerita, menceritakan bualannya di kampung Mataman. Cerita bualannya mengguncang batin kakek. Ia mulai mempertanyakan apakah sebenarnya beribadahnya selama ini tanpa memperdulikan orang lain benar oleh Allah. Dan inilah Kastora Teater dengan bangga mempersembahkan Robohnya Surau Kami, karya Yuryati Marsyalita, adaptasi dari cerpen A.A. Nevi. Selamat menyaksikan.
meninggal. Kakek telah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa menjaganya. dia.
ada. Tapi sekarang aku sudah tua, Cu. Aku takut ibadah rusak karenanya. Sudah lama aku berbuat baik, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana katanya, kek? Kek, bagaimana katanya? Kau tahu aku bukan? Apa yang telah kuperbuat selama ini? Apakah seluruh perbuatanku? Apakah seluruh perbuatanku dikutuk oleh Allah? Sedari dulu aku di sini. Tak ingat punya anak, istri, bahkan keluarga. Tidak mencari kemewahan. Seluruh hidupku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah menyusahkan orang lain. Bahkan seekor lalat pun aku enggan membunuhnya. Tapi kini aku disebut manusia terkutuk, umpan neraka. Kek,
untuk membangunkan manusia supaya beribadah kepadanya. Aku sholat 5 waktu. Aku memujinya. Aku baca kitabnya. Ajo Sidi bilang begitu, kek. Ia tidak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Pada suatu waktu di akhirat nanti, Allah memeriksa orang-orang yang sudah meninggal. Malaikat penjaga bertugas di sampingnya sambil membawa seluruh catatan amal manusia. Begitu banyak manusia yang sedang diperiksa. Engkau. Aku Saleh, Tuhan. Namaku Saleh. Tapi karena aku sudah pergi haji, panggil saja aku Haji Saleh. Aku tidak peduli. Nama tidak penting bagiku. Ya Tuhanku, Apa kerjamu di dunia? aku selalu menyembahmu, Tuhan. Selalu menyebut-nyebut namamu. Lain. Setiap pagi, siang dan malam, aku selalu memuja namamu. Lain. Aku tak pernah berbuat jahat. Meskipun di dunia
dunia ini begitu banyak pendosa. Lain. Ada lagi? Sudah kuceritakan semuanya, Tuhan. Lantas. Ya, sudah kuceritakan semuanya. Tapi engkau malah mengetahui. Sungguh tidak ada lagi? Ya, hanya itu, Tuhan. Seret dia ke neraka. Tuhan, apa ini, Tuhan? Tuhan, apa ini, Tuhan? Aku ingin masuk surga, Tuhan. Tuhan! Kalian maju, cepat!
Bukankah kita semua diperintahkan untuk beribadah? Kita sudah melaksanakannya. Tapi kenapa kita semua di sini? Ya, kita juga heran. Lihatlah, kita semua muslim dan berasal dari negeri yang sama. Ini semua tidak adil. Memang tidak adil. Kalau begitu, kita tuntut pertanggungjawaban. Biar Tuhan tahu kalau Dia salah menilai kita. Kalau Tuhan tidak mengakui kesalahannya, bagaimana? Kita protes. Kita resolusikan. Apa kita revolusikan juga? Kita lihat saja nanti. Yang penting sekarang, kita demonstrasi menghadap Tuhan. Benar. Dulu ketika di dunia, kita demonstrasi untuk mendapatkan hak kita. Setuju. Hidup demonstrasi! Tuhan, Mau apa kalian? kami ingin meminta keadilan Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang selalu menyembah-Mu, selalu menyebut-nyebut nama-Mu. Aku sudah naik haji berkali-kali, tapi dimasukkan ke neraka. Di tanah-Mu, aku bangun banyak masjid agar orang-orang bisa beribadah. Aku lakukan semua perintah-Mu, menjauhi semua larangan-Mu. Ya, benar. Aku hafal kitab-Mu di luar kepala. Kami bahkan selalu membaca kitab-Mu. Apakah ini imbalan atas perbuatan kami di dunia? Engkau masukkan kami ke neraka. Engkau tidak adil, Tuhan. Tuhan tidak adil. 30 hari dalam setahun kami berpuasa. Sunnah dan fardumu kami lakoni. Apalagi yang kurang, Tuhan? Ya Tuhan, apa lagi? Tuhan, kami ingin minta keadilan. Surga adalah tempat yang pantas bagi kami, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Kalian selama di dunia tinggal di mana? Kami semua adalah hamba-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhan. Oh, di negeri yang kaya raya itu.
Itulah negeri kami. Tanahnya seperti surga, dipenuhi logam, minyak, bahan tambang lainnya, bukan? Benar. Itulah negeri kami. Negeri yang tanahnya dieksploitasi orang asing. Ya. Itulah negeri kami. Hasil tanah kalian, mereka semua yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar, Tuhan. Sampai kami tidak mendapat apa-apa lagi. Di negara yang selalu kacau, hingga kamu dan kamu selalu berkelahi. Tapi hasil tanah kalian, orang lain yang mengambilnya. Benar, Tuhan. Tapi kami tidak memikirkan harta benda. Yang penting kami menyembahmu. Engkau rela melarang? Benar. Kami rela, Tuhan. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu juga tetap melarang, bukan? Kami rela melarang. Yang penting anak cucu kami bisa mengaji. Kitabku telah dihafal oleh anak cucu kami, Tuhan. Tapi mereka ingin dipuji, bukan? Kitabku tidak ada dalam hati mereka. Ada, Tuhan. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu tersiksa sampai anak cucumu juga melarang? Harta bendamu kau biarkan orang lain yang mengambilnya. Kalian semua lebih suka beribadah, karena beribadah tidak melelahkan. Aku menyuruh kalian semua beribadah, tapi bagaimana bisa beribadah kalau kalian semua miskin? Tidak, Tuhan. Aku beri kau tanah yang kaya raya, tapi kau malas. Kalian semua lebih suka untuk saling menipu, saling memeras. Dan aku telah menyuruh kalian semua beramal di samping beribadah. Tapi bagaimana bisa beramal kalau kalian semua miskin? Tuhan! Diam kau! Kau pikir aku suka pujian? Aku disembah? Tidak. Aku tidak butuh ibadah kalian. Lantas, menurut pendapatmu, apa yang telah kami lakukan di dunia itu salah? Tidak. Salah kalian karena kalian mementingkan diri sendiri. Kalian semua takut neraka. Karena itu kalian taat di sembahyang. Wahai manusia, tempatmu di neraka. Ada yang meninggal.
Ridwan sebagai pengisi suara Tuhan, Abdul Alim sebagai Haji Saleh, Hilda sebagai pemudi, Dadai sebagai kakek. Adapun tim lainnya yang terlibat ialah tim stand dan properti, Fahri, Fatan, Faiz Abdul, Rainanda, Alif dan Nazifan. Tim penata cahaya, Rafa Basok. Penata musik, Muhammad Makmur Billah. Talent and Show Manager, Hana, Nabila, Naisha, dan Zakaria. Tata rias dan busana, Zahwa, Hani, Gina, Igna, dan Telfa. Publikasi dan dokumentasi, Fatur Rahman dan Elvina. Humas dan tiketing, Hilya, Ismi, dan Faiz Irwan. Sekretaris dan bendahara, Zidan Jirayut. Penulis naskah, Yuliati Marsyarita. Di balik pertunjukan yang baru saja kita nikmati, ada sosok yang mengarahkan serta memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mari kita sambut sutradara dan pimpinan produksi kita, Muhammad Zulmi Hanif dan Ahmad Al-Farazi. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami segenap Pastoral Teater mengucapkan sekian dan Dipersilakan bagi seluruh apresiator jika ada yang ingin mendokumentasikan dengan apa tadi soal video yang diputar. Sebagian besar justru jauh sebelum ditemukan. Di ruangan yang sehari, di lantai yang dingin, di waktu yang terasa panjang dan di wajah-wajah yang pulang dari lelah yang sama. Kami datang membawa diri kami masing-masing, dari ego, ragu, takut salah, dan keyakinan yang belum sepenuhnya itu. Namun, hari demi hari, latihan demi latihan, kami belajar satu hal penting, bahwa proses ini tidak pernah diminta untuk dilalui sendirian. Ada momen ketika dialog terasa kosong, gerakan yang lemah, dan suara hati yang bertanya, apakah kita sanggup menyelesaikan ini semua sampai akhir? Di titik itu, kebersamaanlah diam-diam bekerja, bukan lewat kata-kata besar, melainkan lewat hadir, lewat menunggu, dan lewat saling meminjamkan kepercayaan. Dalam naskah ini, Sulu dikatakan berbeda bukan karena rembulannya rapuh, melainkan karena nilai-nilai mulai ditinggalkan. Namun, di ruang latihan kami, di antara tawa kecil dan diam yang panjang, kami justru membangun sesuatu yang lain. Rasa peduli.
rasa saling menjaga, dan rasa untuk pulang. But I have a talent, a wonderful thing. It's like what listens when I start to sing. Dan ya, akhirnya teater ini berdiri di hadapan kalian. Namun, ia dibangun dari proses yang panjang, yang mungkin tak pernah terlihat. Dari kesalahan yang diulang, dari tawa di sela kelelahan, dan dari kehadiran yang justru menyenangkan. Jika malam minggu seluruh itu roboh di atas panggung, semoga di luar cerita kita semua diingatkan untuk kembali menegakkan nilai-nilai tentang kepedulian, tentang kebersamaan, dan tentang menjadi manusia yang tidak berjalan sendiri. Dan inilah perjalanan kami, persembahan teater Robohnya Surau Kami dari Kastor Hercules. Sebuah kisah yang lahir dari proses, tumbuh dari kebersamaan, dan akan tetap hidup bahkan setelah tirai tertutup dan lampu perlahan padam. Boleh dipersilakan bagi seluruh apresiator yang ingin mendokumentasikan kepada para aktor, boleh ditunggu di panggung. Boleh menjadi langsung di panggung. Sama